Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan latihan soal untuk bagian yang terakhir dari TWK, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pada bagian Bhinneka Tunggal Ika meliputi beberapa pokok bahasan di dalamnya, yaitu yang pertama sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua nilai-nilai dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Soal pertama, bunyi lengkap kalimat Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab A. Bhismaparwa, B. Mahabharata, C. Ramayana, D. Sutasoma, E. Adiparwa. Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangra, atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tak ada kebenaran yang mendua ditemukan dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Selanjutnya, pada awalnya kalimat Bhinneka Tunggal Ika terbentuk untuk ditujukan kepada A. Penganut Buddha dan Hindu, B. Penganut aliran kepercayaan dan Hindu, C. Kaum bangsawan dan rakyat biasa, D. Raja-raja dan kaum bangsawan, E. Penganut aliran kepercayaan dan Buddha. Hal tersebut diajukan pada masa kerajaan Majapahit agar penganutnya berdampingan secara harmonis. Selanjutnya, lambang Bhinneka Tunggal Ika untuk pertama kali dipakai secara resmi pada tanggal A. Tanggal 11 Februari tahun 1950, B. Tanggal 11 Maret tahun 1950, C. Tanggal 11 April tahun 1950, D. Tanggal 11 Juni tahun 1950, E. Tanggal 11 Juli tahun 1950. Lambang Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan saat sidang Kabinet Indonesia Serikat. Selanjutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh A. Soekarni, B. Moh Yamin, C. Sultan Hamid II, D. Moh Hatta, E. Mr. Ahmad Subarjo. Moh Yamin adalah yang mengusulkan semboyan tersebut kepada Insinyur Soekarno selaku Presiden Indonesia kala itu. Selanjutnya, Empu Tantular yang menciptakan Kakawin Sutasoma dan Kakawin Arjuna Wijaya adalah seorang penganut A. Hindu, B. Buddha, C. Islam, D. Konghucu, E. Kepercayaan roh-roh leluhur. Empu Tantular merupakan penganut Hindu, Siwa, tetapi tetap terbuka dengan ajaran lain termasuk Buddha, Jina, pada kala itu. Selanjutnya, berdasarkan data tahun 2017, jumlah provinsi di Indonesia adalah A. 30, B. 31, C. 32, D. 34, E. 35. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Selanjutnya, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Namun demikian, Indonesia dapat dipersatukan dalam satu bahasa persatuan, yaitu A. Bahasa Jawa, B. Bahasa Sunda, C. Bahasa Melayu, D. Bahasa Belanda, E. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Selanjutnya, provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah daratan negara Timor Leste adalah A. Nusa Tenggara Timur, B. Kalimantan Selatan, C. Bali, D. Papua Barat, E. Banten. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Selanjutnya, yang mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah A. TAP MPR, B. Pancasila, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Keputusan Presiden, E. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah Pancasila. Selanjutnya, dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ketunggal ikaan mempunyai makna A. Impian, B. Gagasan, C. Semboyan, D. Angan-angan, E. Cita-cita kebangsaan. Ketunggal ikaan mengartikan cita-cita kebangsaan, sehingga opsi yang tepat merupakan opsi E. Selanjutnya, contoh ancaman bagi Bhinneka Tunggal Ika Indonesia yang berasal dari dalam negeri adalah A. Kerusuhan Sipadan dan Ligitan, B. Sengketa lagu Rasa Sayange, C. Sengketa Reog Ponorogo, D. Kerusuhan di Sampang, E. Sengketa kain batik.
Ancaman NKRI dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin membuat suatu negara ricuh dengan berbagai kepentingannya sehingga sangat berbahaya bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Selanjutnya, sikap yang cenderung merendahkan orang-orang yang bukan golongannya atau yang dianggap asing disebut A. Konflik. B. Egoisme. C. Cultural lack. D. Chauvinisme. E. Etnosentrisme. Kata kunci terdapat dalam pertanyaan, adanya konflik antar golongan atau bisa disebut etnis. Selanjutnya, bentuk kesenjangan budaya akibat masuknya unsur-unsur globalisasi yang terjadi secara tidak merata dan tidak serempak disebut A. Konflik. B. Egoisme. C. Cultural lack. D. Chauvinisme. E. Etnosentrisme. Cultural lack adalah gagasan bahwa budaya membutuhkan waktu untuk mengejar kecepatan teknologi berevolusi dan bahwa masalah sosial banyak disebabkan oleh jarak. Selanjutnya, sebuah karakter untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang menguntungkan diri saja tersebut A. Konflik. B. Egoisme. C. Cultural lack. D. Chauvinisme. E. Etnosentrisme. Menguntungkan diri sendiri tidak lain dan tidak bukan merupakan sifat egois atau dalam kasus ini merupakan egoisme. Selanjutnya, contoh ancaman bagi Bhinneka Tunggal Ika Indonesia dari luar negeri adalah A. Klaim sepihak Pulau Sebatik. B. Kerusuhan di Sampang. C. Gerakan Aceh Merdeka. D. Sengketa Sampit. E. Kerusuhan Ambon. Klaim Pulau Sebatik merupakan ancaman dari luar negeri, karena salah satu negara tersebut mengakui Pulau Sebatik secara sepihak. Selanjutnya, provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini adalah provinsi A. Papua. B. Jawa Barat. C. Papua Barat. D. Kalimantan Utara. E. Kalimantan Timur. Provinsi Papua merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Selanjutnya, ketika kita berada di suatu wilayah di Indonesia yang mempunyai bahasa daerah yang asing bagi kita, sebaiknya kita gunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan A. Bahasa gaul. B. Bahasa daerah. C. Bahasa persatuan. D. Bahasa sehari-hari. E. Bahasa komunikatif. Bahasa persatuan adalah bahasa yang mempersatukan perbedaan dalam sebuah negara atau wilayah. Bahasa ini menjadi simbol persatuan bangsa sekaligus pendukung komunikasi antara berbagai penutur bahasa di Nusantara. Selanjutnya, wujud dari keragaman Bhinneka Tunggal Ika bermacam-macam yaitu sebagai berikut, kecuali A. Pertunjukan rakyat. B. Bahasa daerah. C. Partai politik. D. Baju daerah. E. Lagu daerah. Jawaban yang tepat merupakan opsi C. Selanjutnya, kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ditunjukkan dengan adanya peristiwa A. Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. B. Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. C. Kesaktian Pancasila. D. Sumpah Pemuda. E. Super Semar. Pemuda yang memiliki tekad bulat dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa tercermin dalam peristiwa tanggal 28 Oktober tahun 1928 yaitu Sumpah Pemuda. Selanjutnya, makna kata Bhinneka dari Bhinneka Tunggal Ika adalah A. 1. B. Macam. C. Ragam. D. Tunggal. E. Beraneka ragam. Jawaban yang tepat merupakan opsi E. Selanjutnya soal bonus. Teman-teman bisa bantu menjawab di kolom komentar ya. Ketika kita berada di suatu wilayah di Indonesia yang mempunyai bahasa daerah yang asing bagi kita, sebaiknya kita gunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia merupakan A. Bahasa gaul. B. Bahasa daerah. C. Bahasa persatuan. D. Bahasa sehari-hari. E. Bahasa komunikatif. Sekian latihan soal untuk bagian Bhinneka Tunggal Ika bagian pertama. Mohon ditunggu untuk bagian keduanya ya. Mohon bantuannya untuk subscribe kanal YouTube ini dan sekiranya mohon bantu sebarkan kepada teman-teman yang membutuhkan ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jaya edukasi.